Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Selanjutnya masih dalam pembahasan baca kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, halaman 20. Beliau melanjutkan menjelaskan masih dalam awal-awal ya. Kata beliau selanjutnya, wa yajibu al-amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bih. Maka wajib kita membersihkan Islam dari segala yang disematkan kepadanya, dari hal-hal yang bukan dari Islam. Segala pemikiran, segala pendapat yang bukan dari Islam wajib dibersihkan. Apapun ya, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak yang bukan dari ajaran Islam, yang Islam tidak pernah mengajarkannya, maka wajib dibersihkan. Mimma laisa minhu, dari segala yang bukan dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarbiyatun nash'il muslimi 'ala al-islamil haqq al-mustaqa minan naba'is safi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu. Yang kedua, wajib mendidik generasi muslim di atas pendidikan Islam yang hak, Islam yang benar, bukan Islam ikut-ikutan, Islam yang sahih, Islam yang hak, yang diambil dari sumber yang murni, yaitu Alkitab dan Sunnah. Wajib, ini kewajiban kedua. Yang pertama, wajib membersihkan Islam dari segala yang disematkan kepadanya yang bukan dari Islam, dianggap sebagai ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam, segala hal. Yang kedua, wajib mendidik generasi muslim, generasi Islam ya, dengan pendidikan Islam yang sahih, Islam yang hak, Islam yang seperti yang Allah turunkan kepada Nabi dan para sahabat, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, masih gitu ya, seperti itu. Yang apa? Al-Islamil haqqi al-mustaqa minan nabai safi. Wajib mendidik generasi Islam dengan pendidikan Islam yang hak, yang diambil dari sumber yang sahih, yang murni, yang jernih, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Islam dipahami dengan pemahaman mereka, bukan dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang bukan pemahaman mereka, sesuai dengan pemahaman kaum salaf, Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, memahami Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman kaum salaf. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wadzaudu an hadzal din. Ya, membela agama Islam ini, membela agama yang mulia ini. Kemarin sudah dijelaskan, terjadi serangan-serangan, fitnah yang tidak mendasar, tuduhan-tuduhan, wajib dibela. Wajib dibela Islam ini dari hal-hal yang menyerang Islam, menyudutkan, merendahkan, menghina Islam, wajib membela. Dengan ad-dakwah, Alkitab wa sunnah, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Inilah Islam yang sahih, yang diajarkan Nabi yang mulia dan para sahabat, dan dia didakwakan juga oleh para sahabat kepada manusia, dan kita menerima Islam dari para sahabat, Islam yang sahih, yang berdasarkan Alkitab wa sunnah. Seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa idharuhu bil mudharil la'iq bih, dan wajib yang keempat menampakkan Islam dengan penampakan yang sesuai dengan Islam. Berpenampilan Islam, berpegang dengan Alkitab wa sunnah, mengikuti sunnah beliau, berpenampilan dengan penampilan Islam, berpakaian dengan pakaian Islam, yang laki dan perempuan sama ya, sebagaimana yang Rasul SAW contohkan bagaimana cara berpakaian, dari bagaimana cara berpenampilan. Beliau perintahkan untuk memelihara jenggot bagi laki-laki dan mencukur kumis
dan memerintahkan pada wanita untuk berhijab. Itulah penampakan Islam dengan penampakan yang layak, yang sesuai dengan Islam. Seperti itu, dan seterusnya. Kemudian walaqad manallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu anha bil islamil ladzi la yaqbalu dinan siwahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Surah Al-An'am ayat 153. Selanjutnya beliau menjelaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada umat Islam ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa karunia apa itu? Karunia yang besar apa itu? Yaitu dengan disempurnakan agama Islam ini. Disempurnakannya agama umat Muhammad ini. Bi kamali diniha wa itmami ni'matihi, dan disempurnakan nikmat Islam atas umat ini. Dan Allah redha dengan Islam ini sebagai agama bagi kalian, bagi umat Islam. Allah redha terhadap agama Islam menjadi agama yang hak bagi kalian, satu-satunya yang Allah terima. Seperti itu ya. Waridahu anha bil Islam alladzi la yaqbalu dinan siwahu. Allah redha ya untuk umat ini Islam. Allah meridhoi Islam untuk umat ini, yang Allah tidak terima agama satupun agama selain daripada Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan ini, yaitu al-Islam. Islam yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya, Islam yang sahih, yang murni. Kata Allah, wa anna hadza sirati, dan sungguh inilah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka hendaklah kalian ikuti jalan ini, jalan Islam yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, memecah belah kalian dari jalan yang lurus, dari jalan Allah yang lurus. Seperti itu. Maka inilah jalan yang Allah ridhoi, jalan Islam, jalan yang Nabi dan para sahabat menempuhnya, dan kita wajib mengikuti jalan ini, jalan beliau alaihi salatu wassalam bersama para sahabat. Itu al-Islam, Islam yang murni, Islam yang sahih, yang berdasarkan sumber yang jernih, yang murni, Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman kaum salaful ummah. Seperti itu. Kemudian ya, terakhir, yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Berkata Imam Ibnu Qayyim di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat ini, ya, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Dan ini, kenapa Allah berfirman seperti ini? Karena sesungguhnya jalan yang sampai kepada Allah hanya satu, yaitu jalan Islam. Kata beliau seperti itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman, maknanya wa hadza li anna tariqal musila ila Allah wahid. Allah mengatakan, dan inilah jalanku, jalan yang lurus, dan ikutilah jalan ini. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena jalan yang sampai, yang hanya yang bisa menyampaikan kepada Allah hanya satu jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah, jalan itu jalan Islam. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu.
Jalan tersebut adalah jalan yang dengannya Allah utus para rasul. Jalan tersebut, kata beliau, adalah jalan yang dengan jalan tersebut Allah utus para rasul. Wa anzala bihi kutubahu, dan dengan jalan tersebut Allah turunkan kitab-kitabnya, dari mulai kitab yang pertama sampai Al-Quran, kitab Zabur, kitab Suhuf Musa dan seterusnya, Injil, dan sampai kepada Al-Quran. Allah turunkan kitab tersebut ya dengan sebab jalan ini, jalan Islam ini. Allah turunkan kitab-kitabnya. Wala yasiru ilaihi ahadun illa min hadat tariq, dan tidak akan sampai seorang pun kepada Allah kecuali dengan jalan ini, jalan Islam ini. Orang yang ingin sampai kepada Allah tapi tidak melalui jalan Islam, maka tidak akan sampai kepada Allah. Walaupun dengan berbagai jalan nggak akan sampai. Hanya dengan satu jalan, itu jalan Islam, yang dengan jalan tersebut Allah turunkan kitab-kitab, yang dengan jalan tersebut Allah utus para nabi dan rasul. Dengan sebab Islam itu, jalan Islam itu seperti itu. Kata beliau, wala yasiru ilaihi ahadun illa min hadza tariq. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah kecuali dengan melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariq, walaupun manusia datang dengan segala jalan, dari segala jalan, enggak akan sampai. Wastaftahu min kulli bab, dan walaupun mereka membuka dari segala pintu, fa inna turuqa alaihi masdudah, maka sungguh jalan-jalan yang mereka tempuh selain jalan Islam tertutup. Wal abwaba yakni wal abwabu alaihi muglaqah, dan pintu-pintu yang mereka tempuh dari pintu tersebut terkunci semuanya. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali dengan satu jalan ini, yaitu jalan Islam, jalan yang beliau dan para sahabat tempuh. Jalan tersebut itu jalan Islam. Fa innahu muttasilun billah musirun ilaih, karena sungguhnya jalan tersebut ya bersambung kepada Allah dan akan menyampaikan kepada Allah, menyampaikan orang yang menempuhnya ya akan sampai kepada Allah, akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu muttasilun billah musirun ilaihi, sesungguhnya jalan tersebut ya bersambung kepada Allah dan akan menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah akan berlanjut pada video selanjutnya, video-video yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.